Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Goparudin dari Prodi Akuntansi 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang K3 dari perkantoran. Ini merupakan proyek ujian akhir semester dari mata kuliah K3 Kesehatan Keselamatan Kerja. K3 perkantoran yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawannya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di kantor. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman demi terwujudnya karyawan sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif. Faktor apa saja sih yang ada di tempat kerja itu? Di sini saya akan menjelaskan faktor risiko keselamatan di perkantoran. Yang pertama, terjatuh, terbentur atau tersandung, terpeleset, dan termasuk tergencet. Yang kedua yaitu kebakaran, electric shock, gempa, banjir, dan huru-hara dan bahaya biologi. Faktor risiko kesehatan kerja, posisi kerja tidak ergonomis, beban kerja yang berlebihan, terlalu lama menatap layar komputer, bekerja dengan tugas yang sama untuk waktu yang lama. Selanjutnya, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak untuk para pekerja. Dalam amandemen Undang-Undang tahun 1945, pasal 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera, batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh. Dalam pasal 34, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas Yankes dan yang umum yang layak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 38/2009 tentang Kesehatan Kerja. Selanjutnya yaitu Permenkes Nomor 48 Tahun 2016 tentang standar K3 perkantoran. Mengapa K3 perkantoran itu penting? Ada beberapa poin. Yang pertama, kantor adalah tempat kerja yang mempunyai faktor risiko yang potensi bahaya. Yang kedua, rata-rata pekerja di kantor bekerja selama kurang lebih 8 jam dalam sehari. Yang ketiga, profil masalah kesehatan karyawan di Indonesia pada tahun 2005 tercatat 40,5% terkena gotrek. Yang ke-8% penyakit jantung, pembuluh darah, 6% gangguan saraf. Yang keempat, berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi cedera karena kelalaian atau ketidaksengajaan pada karyawan sebesar 94,6%. Bahaya potensial apa aja sih yang ada di perkantoran? Yang pertama yaitu bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, bahaya psikologisasi sosial, bahaya mekanik, bahaya listrik, limbah, bencana, keadaan, dan masalah yang barusan saya sebutkan. Penyelenggaraan K3 perkantoran, yang pertama, membentuk dan mengembangkan SMK 3 perkantoran dan menerapkan standar K3 perkantoran. Yang pertama yaitu penetapan kebijakan K3 perkantoran, perencanaan K3 perkantoran, pelaksanaan rencana K3 perkantoran, pemantauan dan evaluasi K3 perkantoran, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3 perkantoran. Yang menerapkan standar K3 perkantoran yaitu keselamatan kerja, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan kerja perkantoran, dan ergonomi perkantoran. Selanjutnya ada standar K3 perkantoran. Yang pertama, keselamatan kerja, yaitu persyaratan keselamatan kerja perkantoran. Yang kedua, kewaspadaan bencana perkantoran. Yang kedua, kesehatan kerja, peningkatan kesehatan kerja, pencegahan penyakit di perkantoran, penanganan penyakit, pemulihan kesehatan bagi karyawan. Yang ketiga, kesehatan lingkungan kerja perkantoran, yaitu mulai dari sarana bangunan, penyediaan air, toilet, pengelolaan limbah, cuci tangan pakai sabun, pengamanan pangan, pengendalian faktor dan binatang pembawa penyakit. Yang terakhir yaitu dari ergonomi, luas tempat kerja, tata letak peralatan kantor, kursi, meja, postur kerja, koridor, durasi kerja, manual handling. Pencegahan penyakit di dalam perkantoran,
Yang pertama yaitu pengendalian faktor risiko dan eliminasi, substitusi, pengendalian teknis atau rekayasa, pengendalian administratif, dan atau penggunaan alat pelindung diri. Menemukan dini kasus penyakit dan penilaian status kesehatan. Memeriksa kesehatan para penempatan atau sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus, dan pemeriksaan kesehatan pra-pensiun. Penanganan penyakit di dalam perkantoran, yaitu mengobati secara dini penyakit, mencegah keparahan dan penyakit menular dan penyakit tidak menular, gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja, penyakit terkait kerja, dan cedera akibat kerja. Yang harus dilakukan yang pertama yaitu pertolongan pertama pada penyakit. Mekanisme rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemulihan kesehatan karyawan perkantoran, yaitu bekerja kembali dengan catatan kembali bekerja bagi karyawan yang telah mengalami sekali parah atau kecelakaan kerja dengan kondisi tidak mengerjakan tugas semua. Kedua yaitu pengkondisian, dengan catatan pengkondisian karyawan untuk dapat bekerja kembali sesuai dengan kemampuannya. Oke, untuk kesimpulan dari materi yang tadi saya telah sampaikan, yang pertama yaitu hidup sehat merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik aparatur pemerintah dan atau masyarakat itu sendiri. Yang kedua, gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS menjadi pilihan sekaligus perwujudan pelaksanaan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Yang ketiga, pemerintah menginisiasi dan memfasilitasi perwujudan gerakan masyarakat hidup sehat melalui penentuan kebijakan dan perubahan paradigma pelayanan. Yang keempat, paradigma pelayanan kesehatan harus berubah ke arah upaya pelayanan promotif dan preventif. Maksudnya, tanpa meninggalkan kuratif dan rehabilitatif yang menjangkau seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, upaya keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran sangat penting untuk melindungi pekerja dari segala gangguan akibat proses kerjanya. Yang keenam, pendekatan kantor sehat adalah pewujudan hak masyarakat pekerja di bidang kesehatan. Yang ketujuh, untuk melaksanakan ketiga, di perkantoran diperlukan adanya komitmen dan pimpinan tempat kerja demi terwujudnya karyawan yang sehat, bugar, dan produktif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.